Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia dan yang saya hormati seluruh pihak yang terlibat. Perkenalkan, nama saya Anissa Tri Oktaviani Andini dan saya mewakilkan SMA Negeri 92 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sanggahan terhadap mosi Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Sebelum itu, student loan ialah sistem pinjaman pendidikan di mana mahasiswa dapat meminjam dana untuk biaya kuliah dan harus membayarnya setelah lulus beserta tambahan bunga-bunga tertentu. Saya menolak penerapan sistem student loan ini di Indonesia karena berpotensi menjerat generasi muda ke dalam hutang piutang sejak awal kuliah. Dan student loan tidak cocok dengan kondisi ekonomi dan lapangan pekerjaan di Indonesia pada masa sekarang. Menurut Dasar Hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 1 yang disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Dua pasal itu dapat kita artikan bahwa negara wajib memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua orang tanpa hambatan ekonomi. Sedangkan sistem ini hanya akan menciptakan diskriminasi ekonomi bagi mahasiswa miskin karena akan lebih takut menghadapi resiko daripada mahasiswa mampu. Argumen 1, rata-rata mahasiswa yang baru lulus belum tentu akan langsung mendapatkan pekerjaan, dikarenakan prospek kerja yang jarang ataupun kurangnya lapangan pekerjaan. Meskipun sudah mendapatkan pekerjaan, belum tentu mereka dapat langsung membayar karena mereka belum mendapatkan pendapatan yang stabil. Jika saat awal mahasiswa sudah ditambah biaya hutang, maka tekanan finansial yang akan mereka hadapi pun meningkat. Adanya risiko kegagalan untuk membayar, serta kesehatan mental generasi muda akan sangat terganggu. Sesuai dengan Pasal 31 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, negara harus memprovide segala kebutuhan pendidikan dengan akses yang mudah. Argumen 2, masalah utama pendidikan di Indonesia bukan hanya sekedar pembiayaan, namun biaya kuliah yang terus menaik tiap masanya, lapangan pekerjaan dengan gaji yang setara pun belum stabil, maupun tingginya angka pengangguran sarjana. Dalam kondisi seperti ini, student loan justru akan menjadi resiko besar bagi mahasiswa. Sistem student loan sering dijadikan contoh dari Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat tergolong sebagai negara maju. Bagi Indonesia yang masih tergolong sebagai negara berkembang, sistem ini jika ditetapkan maka akan banyaknya muncul kredit yang macet, menyebabkan kerugian bagi negara dan mahasiswa maupun rentannya potensi eksploitasi oleh lembaga keuangan meningkat. Argumen 3, dalam undang-undang konstitusi harus menjamin hak pendidikan secara adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Alih-alih menerapkan sistem student loan di Indonesia, pemerintah seharusnya bisa melakukan perluasan beasiswa ataupun mengendalikan nominal UKT dan menambahkan subsidi dalam bidang pendidikan. Karena pendidikan adalah investasi negara terhadap masa depan negara. Baik, sekian sanggahan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.